Halo, perkenalkan nama saya Petra Elisa Ayu Asinta. Saya mahasiswa Teknik Elektro Universitas Katolik Sukio Pranoto Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian tugas akhir saya yang berjudul Analisa Kinerja Bus Converter dan Cascade Bus Converter pada kondisi tidak ideal dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Insinyur Slamet Riyadi, Magister Teknik. Presentasi akan saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Kita masuk ke pendahuluan. Pada kendaraan listrik, mesin brushless direct current merupakan salah satu mesin yang cocok diaplikasikan karena memiliki torka yang besar dan juga dapat dioperasikan untuk pengereman regeneratif. Agar pengereman regeneratif lebih optimal, dibutuhkan konverter penaik tegangan atau bus converter dengan gain yang tinggi. Bus converter konvensional memiliki gain yang terbatas karena adanya elemen parasitik. Elemen parasitik mengakibatkan ketidakidealan suatu elemen di mana setiap elemen terdapat hambatan dan tegangan dalam. Hal ini berkaitan dengan tidak berlakunya analisa sederhana tegangan keluaran bus converter konvensional. Sehingga dibutuhkan topologi bus converter yang lain yang dapat menghasilkan gain yang lebih tinggi daripada bus converter konvensional dan juga dapat dioperasikan untuk pengereman regeneratif pada mesin BLDC. Kita masuk ke metode penelitian yang pertama, yaitu bus converter konvensional pada kondisi tidak ideal. Berikut merupakan rangkaian ekivalen bus converter konvensional pada kondisi tidak ideal. Bus converter konvensional memiliki dua mode operasi, yaitu ketika saklar on dan saklar off. Dari mode operasi tersebut didapatkan persamaan tegangan keluaran bus converter konvensional pada kondisi tidak ideal seperti pada di layar. Metode penelitian yang kedua yaitu cascade bus converter pada kondisi ideal. Cascade bus converter merupakan gabungan dari bus converter konvensional yang dihubung secara seri, sehingga cascade bus converter memiliki dua induktor, dua saklar, dua dioda, dan dua kapasitor. Pada cascade bus converter memiliki dua kemungkinan metode pensaklaran, yaitu simultan dan juga geser fasa 90 derajat. Dari dua kemungkinan metode pensaklaran tersebut didapatkan pola pensaklaran 00, 01, 10, dan 11. Pada penelitian ini digunakan metode pensaklaran simultan, sehingga menghasilkan pola pensaklaran 11 ketika saklar on dan 00 ketika saklar off. Dari mode operasi tersebut didapatkan persamaan tegangan keluaran cascade bus converter pada kondisi ideal. Dibutuhkan analisa cascade bus converter pada kondisi tidak ideal, sehingga menghasilkan rangkaian ekivalen seperti pada di gambar. Berikut merupakan persamaan saklar on dan saklar off cascade bus converter pada kondisi tidak ideal. Dari persamaan tersebut didapatkan persamaan tegangan keluaran cascade bus converter pada kondisi tidak ideal. Kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Untuk simulasi dan pengujian alat dibutuhkan parameter bus converter dan juga parameter cascade bus converter. Simulasi dan pengujian dilakukan pada tiga kondisi, di mana kondisi 1 menggunakan beban 15 ohm, kondisi 2 menggunakan beban 34 ohm, dan kondisi 3 menggunakan beban 65 ohm. Untuk menentukan gain dibutuhkan persamaan tegangan keluaran dibagi dengan tegangan sumber. Berikut merupakan video simulasi bus converter konvensional dan juga cascade bus converter. Berikut adalah rangkaian bus converter konvensional dan cascade bus converter. Simulasi dilakukan pada duty cycle 0,1 hingga 0,9. Pada video ini dilakukan simulasi dengan duty cycle 0,5. Simulasi dilakukan pada tiga kondisi. Simulasi pada kondisi pertama menghasilkan tegangan output bus converter konvensional sebesar 20 volt, sedangkan pada cascade bus converter menghasilkan 30 volt. Simulasi pada kondisi 2 dilakukan sehingga menghasilkan tegangan output pada bus converter konvensional sebesar 21 volt. Sedangkan pada cascade bus converter menghasilkan tegangan output sebesar 35 volt. Simulasi pada kondisi 3 menghasilkan tegangan output bus converter konvensional sebesar 21,5 volt. Sedangkan pada cascade bus converter menghasilkan tegangan output sebesar 40 volt.
Dari simulasi didapatkan grafik hasil simulasi pada kondisi 1, di mana simulasi boost converter dengan gain 3,03 didapatkan pada duty cycle 0,9, sedangkan simulasi cascade boost converter dengan gain 2,92 didapatkan pada duty cycle 0,7. Grafik hasil simulasi pada kondisi 2 menunjukkan simulasi boost converter dengan gain 4,5 didapatkan pada duty cycle 0,9, sedangkan simulasi cascade boost converter dengan gain 4,56 didapatkan pada duty cycle 0,7. Grafik hasil simulasi pada kondisi 3 menunjukkan simulasi boost converter dengan gain 6 didapatkan pada duty cycle 0,9, sedangkan simulasi cascade boost converter dengan gain 6,1 didapatkan pada duty cycle 0,7. Berikut merupakan gambar implementasi alat boost converter konvensional dan cascade boost converter. Dari pengujian alat didapatkan grafik hasil pengujian pada kondisi 1, di mana pengujian boost converter dengan gain 1,61 didapatkan pada duty cycle 0,6, sedangkan pengujian cascade boost converter dengan gain 1,78 didapatkan pada duty cycle 0,5. Grafik hasil pengujian pada kondisi 2 didapatkan pengujian boost converter dengan gain 1,58 pada duty cycle 0,6, sedangkan pengujian cascade boost converter dengan gain 1,9 didapatkan pada duty cycle 0,5. Grafik hasil pengujian kepada kondisi 3 menunjukkan pengujian boost converter dengan gain 1,7 didapatkan pada duty cycle 0,8, sedangkan pengujian cascade boost converter dengan gain 2,04 didapatkan pada duty cycle 0,5. Dari analisa sederhana, analisa pada kondisi tidak ideal, simulasi pada kondisi tidak ideal, dan pengujian alat didapatkan perbandingan boost converter konvensional pada gambar A dan cascade boost converter pada gambar B. Simulasi dan pengujian alat menunjukkan bahwa gain mendekati analisa pada kondisi tidak ideal. Perbandingan pada kondisi 2 menunjukkan simulasi dan pengujian alat mendekati gain analisa pada kondisi tidak ideal. Perbandingan pada kondisi 3, boost converter konvensional dan cascade boost converter, simulasi dan pengujian alat menunjukkan bahwa gain mendekati analisa pada kondisi tidak ideal. Dari pengujian alat didapatkan perubahan gain terhadap beban. Berikut merupakan grafik perubahan gain terhadap beban pada boost converter konvensional. Selanjutnya adalah grafik perubahan gain terhadap beban pada cascade boost converter. Lalu kita masuk ke bagian kesimpulan. Rugi-rugi yang disebabkan oleh elemen parasitik mengakibatkan gain menjadi berkurang. Cascade boost converter menghasilkan gain yang lebih tinggi daripada boost converter konvensional, sehingga cascade boost converter menjadi penting karena dapat berkontribusi untuk mengoptimalkan pengereman regeneratif pada mesin BLDC. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.